Oke, selamat sore semuanya. Materi kita untuk sore ini adalah mengenai rotasi atau perputaran. Untuk rotasi atau perputaran itu yang pertama itu dia dibagi menjadi dua bagian, ada yang searah, ada yang berlawanan. Kalau yang ada yang searah arah jarum jam, ada yang berlawanan arah jarum jam gitu. Kalau dikatakan searah, kalau searah kan berarti dari sini, searah jarum jam kan begitu nih. Kalau berlawanan berarti seperti ini, kan gitu. Saya kira masih sama semua lah ya. Jamnya nggak tahu, jam di rumah kita ada yang berbeda. Tapi kita notasikan seperti ini, yang mana searah, mana yang berlawanan. Kemudian untuk titik pusat 0,0 itu artinya bagaimana? Titik pusat 0,0 itu artinya seperti ini. Jadi titik pusat ini untuk koordinat kartesius kan. Titik pusatnya 0,0 begitu. Nah, misalkan titik awalnya itu ini. Misalkan titik awalnya itu ini. Di sini. Nah, ini dia. Kan titik A-nya. Nah, ini misalkan kalau diputar 90 derajat searah jarum jam dengan berpusat di 0,0. Ini patokanmu ke sini gitu. 90 derajat. Kamu ukur 90 derajat dari sini, kalau searah jarum jam mana? Kan begitu kira-kira. Nah, kalau untuk bentuk umumnya sebenarnya sudah ada, tapi ini yang langsung lebih sederhananya saja ya, kita tinggal pakai. Sebenarnya kalau bentuk awalnya itu, kalau untuk rotasi itu adalah dalam bentuk matriks yang ini, dalam bentuk matriks. Tapi kalau untuk yang sudut 90 derajat maupun 180 derajat bisa langsung dibuat seperti ini bentuk umumnya. Untuk yang searah jarum jam itu dinotasikan dengan tanda negatif di sini. Jadi kalau titik awalnya X, Y, kalau diputar 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya menjadi Y, negatif X. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka negatif Y, X. Tapi kalau untuk yang 180 derajat, maupun dia yang searah atau yang berlawanan itu sama aja. Nggak ada, artinya kenapa bisa sama? Tidak ada bedanya. Jadi begini, misalkan kan ini ada titik koordinat nih, ini kan 90 derajat, ini 90 derajat, berarti ini kan 180 derajat kan begitu, 180 derajat. Misalkan titik awalnya di sini, sudah, titik awalnya di sini, ini A-nya di sini. Kalau dia searah jarum jam, diputar searah jarum jam, berarti dari sini searah jarum jam ke di sini. Sudah. A aksennya menjadi di sini. Tapi kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, nah, kan ketemunya di sini juga, kan begitu. Jadi sama, mau yang dia berlawanan atau searah, untuk yang 180 derajat bentuk umumnya sama. Maka jadi bisa kita buat begini. Untuk yang 180 derajat dia adalah negatif X, negatif Y. Kalau misalnya begini, tadi kan saya katakan ini sebenarnya kita ini sudah tinggal pakai bentuk umumnya, rumusnya gitu. Sebenarnya awalnya itu kita harus pakai dari matriks sebenarnya. Kalau untuk yang 90 derajat atau yang 180 ini sudah ada bentuk umum. Tapi kan kalau misalkan begini, kalau ditanya 30 derajat, 60 derajat bagaimana? Tidak bisa kamu pakai ini gitu. Nah, kalau yang diminta 30 derajat, 60 derajat, kamu pakai matriks gitu. Jadi kalau untuk ini, untuk berlawanan arah putaran jarum jam dalam bentuk matriksnya, dia adalah cos X min sin X, sin X cos X dikali X, Y. Itu yang kalau dalam bentuk matriksnya seperti ini. Itu tadi yang berpusat di 0,0 ya. Sekarang bagaimana dia kalau berpusat di titik pangkal PA, B sebesar theta,
berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi apabila titik awalnya Px, Y, maka hasil rotasinya menjadi untuk X ya, ini untuk X. X kurang A kali cos theta kurang Y kurang B kali sin theta tambah A. Untuk yang Y-nya ini. Y aksennya maksudnya, maaf. X kurang A kali sin theta tambah Y kurang B cos theta tambah B. Oke, kita langsung coba masuk ke contoh soal supaya lebih paham lagi ya. Yang pertama, tentukan matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam. Jadi cara mencapnya begini. Rotasi sebesar 60 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan berarti penulisannya kan dinotasikan tadi negatif 60 derajat, kan begitu. Maka matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam itu adalah nih. Ini tadi matriksnya itu dari sini. Ini dari sini matriksnya. Sudah? Jadi cos theta negatif sin theta cos theta sama dengan tetanya tadi berapa? Negatif 60 derajat. Jangan tanya lagi kenapa negatif 60. Tadi karena searah, penulisan searah itu kan tanda negatif. Maka buatnya jadi begini. Kosinus negatif 60 derajat, negatif sin negatif 60 derajat, sin negatif 60 derajat, cos negatif 60 derajat. Nah, berapakah cos negatif 60 derajat? Itu adalah setengah. Dari mana itu setengah? Kamu berpikirnya begini. Berbeda kosinus 60 derajat dengan kosinus negatif 60 derajat. Kalau ini, ingat lagi pelajaran kelas 1, ini ada di kuadran pertama. Kalau negatif 60 derajat ini kan sudah di kuadran yang keempat. Kuadran keempat. Jadi misalnya begini. Ini kuadran pertama kan, ini kedua, ketiga, dan keempat. Kalau dikatakan 60 derajat. Nah, berarti kan dia ke sini nih, 60 derajat. Ya, 60 derajat misal ya. Kemudian kalau dikatakan negatif 60 berarti dia jadi di sini. Negatif 60 derajat. Nah, kan negatif 60 derajat berarti kan ini kan di kuadran keempat. Kalau di kuadran keempat, ingat lagi pelajaran kelas 1. Ini kan kalau di yang positif di sini kan kuadran pertama itu semuanya positif. Di kuadran kedua sin yang positif. Kuadran ketiga tangen yang positif. Di kuadran keempat kosinus yang positif gitu. Nah, ingat lagi kalau untuk kosinus 60 derajat kemudian sin 60 derajat itu berapa? Kalau kosinus 60, maaf, misalnya gini, kita ulang. Saya kan kemarin itu di sini sinus, ini kosinus. Oke. Ini untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, kalau sinus kan dari yang paling kecil jadi naik kan begitu. Berarti ini 0. Maaf. Ini bisa kita buat di sini dia menjadi ini 0, di sini menjadi setengah akar 2, setengah akar 3, di sini kan 1. Kosinus kan kebalikannya. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, kemudian setengah, kemudian ini 0. Kan begitu nih. Nah, jadi kalau diminta tadi di sini nih kosinus negatif 60 derajat. Kosinus negatif 60 derajat berarti kan di kuadran keempat. Kosinus 60 berapa? Kosinus 60 itu kan setengah nih. Kosinus 60 nih setengah. Sudah? Kalau di kuadran keempat kan positif kosinus.
Dia kan jadi kuadran keempat tadi kan. Nah, dia menjadi setengah gitu. Negatif sin 60 negatif sin negatif 60 derajat. Artinya sinus 60 di kuadran keempat berapa? Di kuadran keempat. Sudah? Kuadran keempat. Di kuadran keempat. Di sini kan sinus kan negatif. Sinus negatif kan di kuadran keempat. Sinus 60 itu berapa? Setengah akar 3. Nih, setengah akar 3. Jadi setengah akar 3. Tapi kan di kuadran keempat kan dia negatif sinus, maka negatif setengah akar 3, makanya dia menjadi positif gitu. Sinus 60 kuadran ini kuadran keempat, dia negatif setengah akar 3. Kosinus 60 ini adalah setengah. Jadi matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat 0,0 sebesar 60 derajat searah putaran jarum jam, ini bentuk matriksnya. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 2. Tentukan bayangan garis dengan persamaan 3Y tambah 2X sama dengan 4 yang dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Oke, sekarang kamu fokusnya yang pertama itu adalah yang ini. Pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan. Nah, kalau untuk yang berlawanan berarti di sini 90 derajat ditulisnya, berarti AX, Y apabila dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam, maka aksennya itu kan menjadi negatif Y, X. Sudah? Ini A, X, Y itu kan pasangannya A aksen, A itu kan pasangannya A aksen, oke? A aksennya itu terdiri dari X aksen, Y aksen gitu. Jadi ini sudah. Jadi yang ini nih, ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Jadi X aksen pasangannya negatif Y aksen pasangannya X. Begitu. Jadi bisa kamu buat begini, X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Setelah kamu buat begitu, kembali seperti biasa kan, yang harus diubah itu, ubah bentuknya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Ini kan masih X aksen sama dengan, yang kamu ubah itu menjadi X sama dengan. Oke, berarti kan kalau untuk ini, misalkan untuk yang ini nih, ini gampang. Negatif Y sama dengan X aksen. Berarti ini kamu buatnya dia menjadi Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X saling bertukar tempat. Y sama dengan negatif X aksen, maka kalau sudah seperti ini diperoleh dari mana? Misalkan dari awal nih, negatif Y sama dengan X aksen. Kalau saling bertukar tempat, maaf, ini ada yang salah kayaknya ya. Ulang. Misalkan saya buat begini. Yang pertama untuk yang ini, untuk X aksen sama dengan negatif Y. Yang pertama itu kamu buatnya berarti dia menjadi negatif Y sama dengan X aksen. Negatif Y sama dengan X aksen. Ini untuk yang ini dulu ya. Oke. Ini kan masih negatif Y, maka dia kalikan dengan negatif. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan X aksen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini X sama dengan Y aksen. Kalau ini kan tinggal ubah aja, maka X sama dengan Y aksen. Jadi sudah dapat
hasilnya ini sudah Y sama dengan, di sini juga X sama dengan, begitu. Oke. Nah, setelah dapat ini, kamu substitusikanlah ke persamaan garis mula. Itu tadi persamaan garisnya kan 3Y tambah 2X sama dengan 4 menjadi 3Y. Y-mu mana ini? Ganti menjadi X aksen. Oke. Oh ya, ini kali negatif di sini menjadi, ini kan tadi kali negatif nih. Negatif Y kali negatif kan positif. Negatif kali X aksen terusnya kan di sini menjadi negatif X aksen. Oke. Negatif X aksen. Sudah ganti Y-nya menjadi negatif X aksen. Kemudian tadi ini 2X ganti menjadi Y aksen sama dengan 4. Jadi kalikan 3 kali negatif X aksen itu menjadi negatif 3X ditambah 2 Y aksen sama dengan 4. Setelah itu hasil akhirnya ini kamu tinggal menghilangkan tanda aksennya menjadi negatif 3X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi bayangan garis dari 3Y tambah 2X sama dengan 4 apabila dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka hasilnya menjadi negatif 3X tambah 2Y sama dengan 4. Oke. Beres ya untuk yang nomor 2. Saya harap masih mengerti. Kemudian untuk yang nomor 3. Tentukan bayangan titik A 2,-3 setelah dirotasikan terhadap pusat P 1,-6 sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Oke, ini bukan titik 0 berpusat di 0,0 lagi, tapi sudah berpusat di A, B. Berarti kamu pakai yang ini. Ini, rotasi pusat P, A, B. Oke. Jadi, bentuk umumnya itu begini. Berlawanan terhadap arah putaran jarum jam. Sini saya buat begini ya. Ini X, ini kan pasangannya ini nih. Nih. X kurang A kali cos theta kurang Y kurang B sin theta tambah A. Jadi bisa kamu buat begini. X kurang A kali cos theta kurang Y kurang B sin theta. Sudah. X aksen kurang A. Sudah, makanya buatnya begini. 2 kali A-nya mana? A-nya kan ini A. Ini A, ini B. Sudah. Jadi buatnya 2 kurang 1. 2 itu dari mana ini? Ini kan X. Ini Y. Berarti 2 kurang 1 kali kosinus 90 kurang negatif 3 kurang B-mu kan negatif 6 kali sin theta. Oke. Ini langsung dibuat 0. Kenapa 0? Karena kan kosinus 90 itu kan 0 gitu. Jadi 0 dikali 2 kurang 1 itu kan 1. 1 kali 0 ya 0 kan begitu. Sekarang kita ke sini. Negatif 3, negatif 6. Sudah? Berarti kan sekarang kita kerja fokusnya ke sini nih. Berarti negatif 3 ini kan berarti kan negatif 3 tambah 6 kali dulu dikerjakan kali sin 90 berapa? 1. Sudah. Negatif 3 tambah 6 kan 3 kali 1 sin 90 derajat itu kan sama dengan 1. Berarti negatif 3 kali 1 kan negatif 3 gitu. Negatif 3. Sudah. Kemudian buatlah di sini. Ini makanya di sini menjadi 0 kurang 3. Makanya X aksen kurang 1 sama dengan negatif 3. Ini yang satunya itu bisa kita buat supaya lebih jelas lagi. Kita buat begini. Ini kan tadi, maaf, ini untuk X kurang 1 sama dengan negatif 3, maka X sama dengan negatif 3. Ini kan bergeser ke sini nih. 3 ditambah 1,
maka X sama dengan negatif 2. Oke, X aksennya sama dengan negatif 2. Itu untuk X aksen. Sekarang kita masuk ke Y aksen kurang B. Y aksen kurang B-nya, ya, ini rumus yang sudah ada. Nah, Y aksen kurang B. B-nya kan tadi negatif 6. 2 kurang 1 kali sin 90 derajat tambah negatif 3 kurang 6 kosinus 90 derajat gitu. Jadi Y aksen tambah 6 sama dengan 1 tambah 0. Ini kenapa 0 dari sini? Ini semuanya 0 karena kosinus 90 itu 0. Dan kan perkalian nih. Nah, kan kali 90 jadi hasilnya 0. Udah. 2 kurang 1 1, sin 90 1. 1 kali 1 1. Oke. Ini menjadi positif. Negatif kali negatif kan positif. Y aksen tambah 6 sama dengan 1, maka Y aksennya di sini kita buat begini. Maka Y aksennya menjadi 1 kurang 6. Maka Y aksen sama dengan negatif 5. Jadi koordinat bayangannya adalah untuk A aksen, X aksen, Y aksennya. X aksennya tadi negatif 2, Y aksennya tadi adalah negatif 5. Begitu kira-kira. Baik, itu aja untuk materi untuk rotasi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya dari grup ya. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.